Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga kalian selalu dipermudah dalam segala urusan, selalu diberi kelancaran rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi lebih semakin bersemangat dalam membuat konten-konten horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah kelanjutan dari kemarin yang tentu saja masih ditulis oleh Finlandita dengan judul Lawan Abang. Dimana di kisah yang sebelumnya menceritakan bahwa si kakek dengan susah payah akhirnya dia bisa menghidupkan cucunya yang telah meninggal dengan membuat kesepakatan dengan Nyai Larapati. Dan akhirnya setelah Mawar berhasil dihidupkan, kakek itu pun akhirnya mencoba balas dendam kepada warga penduduk desa yang telah berusaha menyingkirkan si Mawar. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Mentari baru saja terbit, membuat langit tampak merona. Suasana pedesaan yang sangat kental, aroma kepulan asap hasil menanak nasi menyebar bercampur dengan aroma embun yang menyegarkan. Suara kokok ayam dan kicau burung terdengar bersaut-sautan. Yur, sayur. Suara Lijo, bakul sayur yang terdengar nyaring. Dia menjajakan sayurannya dengan sepeda ontel tua berkarat. Tak butuh waktu lama, para ibu-ibu keluar dari rumahnya dan berkumpul mengelilingi bakul sayur itu untuk sekedar berebut sayuran segar. Bu, semalam aku ndak bisa tidur loh. Suasana semalam entah kenapa agak lain sejak waktu Isya. Bayiku rewel terus, ndak tahu kenapa, ujar si Minah, seorang ibu muda yang baru pindah dari desa sebelah sekitar 2 hari yang lalu. Lah, emang gue ndak diganggu toh? Bisik Butini sambil berkali-kali mengusap tengkuk belakang yang meremang. Kening Mina pun menyernyit. Diganggu piye toh Bu? Tanyanya keheranan. Dan saat itu pula para ibu-ibu lain mendekat lalu ikut berbisik. Sampean diganggu toh Bu? Ih, serem loh, ternyata si Mawar jadi demit, bisik Mbak Yati kepada Butini. Kayaknya semua kena ganggu deh. Opo Mawar dendam ke kita-kita yo? Padahal aku ndak pernah jahatin dia dengan parah loh. Ya cuma sewajarnya saja. Mosok lo gitu aja baper, celetuk Mbok Lasmi, janda kaya yang biasa mengguyur Mawar dengan air cuci piring setiap kali Mawar lewat dekat rumahnya. Ah, sama aja Bu, anakku juga diganggu juga. Semalam sampai nangis kejar-kejar. Kata si Raditji, dia lihat Mawar lagi melototi dia di jendela kamar. Pas saya mau ke dapur ambilin air, niatnya sih biar Radit agak tenang. Lah malah saya yang dibuat spot jantung. Aku melihat Mawar lagi kelantungan di gerakan sumur belakang dekat dapur. Ih, serem banget pokoknya, celetuk Yukasi sambil berdiri ngeri. Iya yo, rasanya malam tadi jadi terasa panjang. Semoga teror ini ndak lebih dari seminggu. Duh, semalam aja rasanya seperti mau mati jantungan, timpal Bumai. Lah, emang sampean ceritanya gimana Bu? Tanya Yukasi. Pas itu aku lagi tidur. Tiba-tiba hawanya terasa dingin banget. Ya aku bangun toh. Terus aku lihat, ternyata jendelanya kebuka. Yo kan aku unjuk mikir mungkin belum ditutup.
Lah, terus pas aku mau nutup jendela, tiba-tiba ada tangan pucat yang megangin tanganku. Yo, aku refleks lihat ke bawah jendela toh. Ternyata di bawah jendela ada Mawar yang lagi duduk-duduk di bawah jendelaku. Astagfirullah, matanya merah nyala, serem banget pokoknya. Bumai makin memepetkan tubuhnya ke arah Yukase. Pasang matanya menyorot ke segala arah, seolah takut dia yang dibicarakan sedang mengawasinya. Bukannya matanya memang merah toh, celetuk Butini. Iyo, pokoknya serem. Di saat itu aku lebih milih pingsan wae lah. Ya wes ya Bu ya, aku duluan, pamitnya Bumai sambil membayar belanjaannya, kemudian berlalu pergi kembali ke rumahnya. Bagus Nduk, itu baru cucu Mbah. Sampeyan melakukannya dengan sangat baik, gumam Mbah Karso yang berdiri di balik pohon kening yang tak jauh dari sana. Dia merasa puas sebab akhirnya ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membalas semua perlakuan buruk warga desa. Meski tak dapat dipungkiri, ini semua bisa dibilang terlambat. Mawar memang kembali bangkit, tapi dia tak kembali hidup sepenuhnya. Mbah Karso pun pulang ke rumah dengan senyum terbingkai. Rasa lelah setelah mencangkul demi menutup lubang kubur milik Mawar kini telah enyah. Yang ada hanya rasa puas yang merajai hatinya yang lebur. Rasa takut kalian ndak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit hatiku dan putuku. Ini baru permulaan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Akan senekat apa dia yang bangkit dari kubur. Sert. Mbah Karso merobek daun pisang, lalu memasukkan segenggam penuh bunga melati ke dalam daun yang dia bentuk seperti contong. Aku harus cepat pulang. Nduk pasti sudah menungguku. Dia pun mempercepat langkah lambatnya melewati jalan setapak yang dipenuhi rumput liar juga tanaman putri makhluk. Kriet. Pintu kayu yang usang itu berderit kencang saat dibuka. Asalah, Mbah pulang Nduk. Dia pun melangkah mendekat ke arah amben bambu di kamar Mawar. Di sana ada seorang perempuan ayu paripurna yang sedang berbaling. Bulir-bulir keringat dingin nampak menghiasi keningnya. Mbah Karso gegas mengambil sebuah lap basah lantas mengelap keningnya dengan telaten. Apa ini sakit Nduk? Tanya Mbah Karso. Gadis itu mengangguk pelan dengan kening menyernyit. Bibirnya bungkam, namun sebuah suara terdengar jelas dari dalam tubuh itu. Tenanglah, tubuh ini sedang kupulihkan. Raga ini juga sedang menyusukan diri atas penyatuan denganku juga kekuatanku. Dia akan baik-baik saja, jelas Nyai Larapati. Bibir Melati bergetar, lalu suara lirih lolos dari lisannya. Sakit Mbah. Bertahanlah Nduk. Duh Gusti Allah, piye iki? Berhenti. Jangan sebut nama Tuhan bila masih perlukan bantuanku, teriak Nyai Larapati murka. Saat itu tubuh Melati menegang, matanya pun melotot seolah marah. Ya, begitulah memang jika satu tubuh dengan dua jiwa yang berbeda. Maafkan saya Nyai, saya cuma belum terbiasa untuk tidak menyebutnya, ucap Mbah Karso terbata-bata. Pergi, siapkan apa yang kuminta tadi, titah Nyai Larapati lagi. Mbah Karso mengangguk. Dia segera melangkah tertatih-tatih ke arah Pawan. Mbah Karso mengambil sebuah mangkuk dan menuangkan air, lalu memasukkan bunga yang barusan dia petik ke dalamnya. Bibirnya berkomat kamit membaca mantra yang baru saja dia pelajari.
Dengan suara yang masih terbata-bata, setelah selesai Mbah Karso lantas membawanya ke kamar Mawar. Ini Nyai. Mbah Karso menyodorkan mangkuk air bercampur kembang melati segar itu. Melati pun meraihnya. Dia meminum air rendaman kembang itu. Lalu setelah air itu tandas, dia makan juga bunganya hingga habis tak tersisa. Karso, tugasmu sekarang mencarikan bunga melati segar untuk jadi makanan dan minuman. Ingat, tubuh ini hanya bisa tetap segar dengan memakan kembang dan meminum air rendaman melati. Apa kamu siap? Apapun Nyai, saut Mbah Karso sembari menunduk. Pasang mata melati pun berubah. Yang awalnya tampak tegas, kini tampak sayu penuh kasih. Mbah, lirihnya. Dok, apa masih sakit? Tanya Mbah Karso saat menyadari kini kesadaran Mawarlah yang mendominasi. Mbah, saat aku dalam wujud ini, biasakanlah memanggil aku dengan nama Melati. Aku ndak mau Mbah, misi ini gagal karena ada yang curiga. Iya Nduk, Mbah bakal ingat itu dengan baik. Mbah Karso pun mendekat. Dia lantas duduk di tepi amben, menatap lekat pada perempuan di depannya. Bisakah sampeyan ceritakan apa yang terjadi malam itu, Nduk? Siapa yang sudah mencelakai sampeyan? Malam itu, Melati bercerita dengan suara bergetar. Pandangannya menerawang jauh ke depan. Pasang matanya memanas, hatinya yang mati kembali berfungsi demi merasakan sakit yang mengoyak hatinya. Aku menunggu sampeyan dengan cemas, Mbah. Mondar mandir di depan lawang, bolak-balik melihat jam, tapi sampeyan tidak datang-datang. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang aku kira itu sampeyan. Lantas aku buru-buru membukanya. Tapi ternyata yang datang bukanlah sampeyan, melainkan iblis yang tak diundang. Maafkan si Mbah Yondo. Maaf, Mbah kelelahan sampai ketiduran. Mbah bangun hampir tengah malam. Mbah buru-buru pulang dan Mbah bawakan sampeyan sebungkus nasi bercampur telur juga yang balado. Itu makanan mewah yang hampir ndak pernah bisa Mbah belikan buat sampeyan. Mbah berniat menyenangkan sampeyan dengan kejutan kecil yang Mbah bawa. Tapi ternyata sampeyan yang kejutkan si Mbah dengan kabar duka. Mbah Karso menangis pilu.